kita, apa yang kita kejar, dan kepada siapa hidup kita ditujukan. Bacaan pertama hari ini membawa kita masuk ke dalam permenungan yang jujur tentang makna hidup. Dalam dunia yang mengukur nilai seseorang dari pencapaian dan kepemilikan, kita pengkhotbah mengajak kita untuk bertanya ulang, apa sebenarnya yang kita cari, dan kepada siapakah segala jeripaya ini kita arahkan. Kita pengkhotbah menggugah kita dengan pertanyaan tajam, dengan pernyataan yang tajam. Sia-sia, sungguh sia-sia, segala sesuatu adalah sia-sia. Pengkhotbah tidak sedang meratapi dunia tanpa arah, tetapi menyuarakan realitas bahwa hidup yang semata-mata berpusat pada usaha, pada kerja, pada harta dan prestasi tanpa Tuhan akan berujung pada kekosongan. Apa gunanya semua jeripayah jika akhirnya hanya melahirkan kelelahan, kecemasan, dan kekhawatiran? Pernyataan pengkhotbah hari ini sangat relevan bagi kita umat beriman pada zaman ini, baik umat awam pada umumnya maupun para pelayan gereja dan terkhusus para orang-orang yang terpanggil. Kita hidup dalam dunia yang memuja kesibukan dan produktivitas. Seringkali lupa bahwa hidup bukan tentang apa yang kita hasilkan saja, tetapi bagaimana kita menjalaninya bersama Tuhan untuk sesama. Kita semua, para imam, biarawan-biarawat, harus berhati-hati agar pelayanan atau pekerjaan kita tidak menjadi proyek pribadi atau alat pencapaian diri. Apapun yang tidak berakar pada kasih dan relasi dengan Allah akan berujung pada kesia-siaan. Maka hari ini sesungguhnya kepada kita disemangati satu spiritualitas, bahwa orientasi hidup kita memang harus untuk memenuhi berbagai kebutuhan kita, tetapi pusat kita tetaplah pada Tuhan. Kapan kita mengalami pusat itu? Mulai bangun pagi, ketika buka jendela, kita mulai menyadari, oh Tuhan, betapa besar kuasa-Mu untuk hidup. Lalu kita menjalaninya pada hari itu dengan penuh syukur atas seluruh peristiwa dan pengalaman yang kita alami. Tidak mengerutu dari pagi, tidak mulai mengeluh dari pagi. Orang kalau bangun pagi langsung mengerutu dan mengeluh, hari itu adalah hari yang sia-sia untuk diri. Tetapi orang yang bangun pagi, dia langsung buka jendela dan bersyukur kepada Tuhan. Hidupnya, apapun yang dia alami, dia tetap kuat. Saudari dan saudara terkasih, jika bacaan pertama menyadarkan kita akan kefanaan, akan hal-hal duniawi, maka bacaan kedua mengarahkan hati kita kepada sumber hidup sejati, yaitu pada Kristus. Rasul Paulus mengajak kita bukan untuk meninggalkan dunia ini, tetapi untuk menghidupi dunia dengan cara baru, yakni dengan mengenakan manusia baru yang terarah pada kekekalan dan dipenuhi semangat Injil. Apa artinya mengenakan manusia baru? Pakai pakaian baru terus? Pergi mall, shopping, pulang langsung pakai yang baru? Enggak. Mengenakan manusia baru dalam bacaan pertama tadi itu meninggalkan segala dosa. Dan kita manusia ini, hari ini saat ini saya tidak berdosa lagi, saya tinggalkan itu. 1 jam kemudian kita akan jatuh lagi dalam dosa. Dan kalau dosa itu kita kumpulkan Bapak Ibu dalam karung atau dalam gedung, tidak ada gedung yang bisa menampung dosa kita, karena kita berdosa terus. Tetapi
dengan semangat yang Kristus, yang Paulus ajar dalam bacaan kedua hari ini, supaya kita mengenakan manusia baru. Itu artinya kita harus selalu bertobat. Kita harus selalu mau merayakan sakramen tobat, supaya dosa yang kita itu cicil dihapus. Kita berdosa oleh kerahiman Allah dihapus. Selesai, mau 1 karung, 2 karung, baru habis. Lalu kita berdosa lagi, kumpul lagi, dosa lagi. Kalau kita rayakan sakramen tobat, kita hadir dalam perayaan Ekaristi, pada awalnya kita bertobat, hapus. Tetapi kalau orang yang sudah tidak pernah merayakan Ekaristi, tidak pernah merayakan sakramen tobat, saya nggak tahu lagi dosanya kumpul seluruh wilayah Bandung ini bisa penuh. Karena kalau tiap kali merayakan sakramen tobat itu, biar kami duduk 3 orang, satu di situ, satu di sini, satu di belakang, ya hitung-hitung hanya 15 orang yang datang untuk satu imam, berarti 45 orang. Ini yang hadir ini berapa banyak? Lalu kita dengar